Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muti Mahdania dan juga saya Purwita Wahyuduyana akan mempresentasikan sebuah topik, yakni sampel, teknik sampling, dan juga jumlah sampel. Pertama-tama yang perlu kita ketahui yakni apa itu sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Sampel tidak mengurangi bobot hasil penelitian. Bobot hasil penelitian akan tetap terjamin asalkan sampling dilakukan dengan benar. Hal itu berarti bahwa hasil yang disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel akan mewakili populasinya. Hasil penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasinya karena sampel memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Dengan kata lain, inferensi statistik akan menjamin bobot hasil penelitian. Terdapat beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah penghematan biaya, di mana besaran jumlah anggota sampel dalam penelitian berimplikasi pada biaya. Pelibatan jumlah anggota populasi yang besar memerlukan biaya yang lebih besar daripada pelibatan jumlah anggota populasi yang kecil. Semakin sedikit jumlah anggota yang diambil sebagai sampel, maka banyak penghematan yang dapat dilakukan. Yang kedua adalah penghematan waktu. Dengan sampling, waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu penelitian yang tidak menggunakan sampel. Hal itu juga berarti bahwa semakin sedikit sampel yang dilibatkan, semakin banyak waktu yang dapat dihemat. Yang ketiga adalah penghematan tenaga. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak menggunakan sampling. Dan yang terakhir adalah jaminan ketelitian dan bobot hasil. Dalam kaitan dengan jaminan ketelitian, sampling memungkinkan hasil kerja penelitian lebih intens dan lebih teliti dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Kegiatan penelitian dengan menjangkau subjek yang sedikit memungkinkan diperolehnya banyak informasi yang relatif mendalam dibandingkan dengan subjek penelitian yang besar. Selanjutnya terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan sampel, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan populasi sasaran. Populasi sasaran seharusnya sudah ditentukan oleh peneliti ketika menemukan masalah penelitian. Populasi sasaran adalah kumpulan atau elemen yang memiliki informasi penelitian. Hasil penelitian dari populasi akan menghasilkan sebuah kesimpulan inferensial bagi kumpulan atau populasi tersebut. Tahap yang kedua yakni menentukan bingkai sampel. Sampel frame atau bingkai sampel merupakan wakil dari kumpulan atau elemen populasi sasaran. Contohnya peta provinsi dengan nama kabupaten atau daftar pustaka dengan judul buku dan pengarangnya. Tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel, di mana besaran jumlah sampel sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah tujuan penelitian. Jika penelitian itu bersifat deskriptif, biasanya membutuhkan jumlah sampel yang besar. Namun, jika hanya untuk menguji hipotesis, jumlah sampelnya tidak terlalu besar. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin besar kekuatan statistiknya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, tentunya akan semakin kecil kekuatan statistiknya, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Topik selanjutnya yaitu mengenai teknik sampling. Teknik sampling dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah teknik sampling secara probabilitas, atau yang biasa dikenal dengan random sampling. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh populasi untuk menjadi sampel, sehingga sampel yang diperoleh adalah sampel yang representatif. Teknik yang kedua yaitu teknik sampling secara non-probabilitas, di mana teknik ini pengambilan sampel ditentukan atau ditemukan oleh peneliti itu sendiri, di mana sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Terdapat 4 macam teknik sampling probabilitas. Untuk yang pertama yakni sampling random sederhana. Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memerhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Yang kedua adalah sampling sistematik. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya baik. Kelemahannya terjadi bias cukup tinggi. Yang ketiga adalah sampling secara rambang proporsional. Digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Cara yang keempat yaitu sampling secara cluster. Sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari satu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Selanjutnya adalah teknik sampling non-probabilitas, di mana yang pertama yaitu sampling kuota. Teknik ini untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Yang kedua adalah sampling aksidental, di mana ini merupakan suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang, orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yang ketiga adalah pervasive sampling, di mana teknik ini penentuan sampel ditentukan dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Seperti misalnya ketika kamu meneliti kriminalitas di suatu kota, maka kamu mengambil informan yaitu Kapolresta, seorang pelaku kriminal, seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang keempat adalah sampling sistematis, di mana teknik ini pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kelima, sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini seringkali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau peneliti yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif lebih kecil. Yang keenam adalah sampling snowball, di mana teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel yang berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya, peneliti mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutik. Selanjutnya, rumus dan jumlah pengambilan sampel. Menurut Priyono 2016, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi berapa besar sampel yang harus diambil, antara lain yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika kita menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana, otomatis jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik penarikan sampel acak terlapis. Semakin banyak lapisan membutuhkan sampel yang lebih besar pula. Selanjutnya, jumlah variabel yang digunakan. Semakin banyak jumlah variabel yang ada, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Hal ini mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan, misalnya dengan chi-square test of independent yang tidak memungkinkan adanya sel dengan nilai yang diharapkan kurang dari 1 yang dalam perhitungannya dipengaruhi oleh besaran sampel. Kemudian, heterogenitas dari populasi. Sampel heterogen, semakin heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar, sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. Rumus pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui jumlahnya dapat menggunakan rumus Slovin N atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali nilai kritis pangkat 2.
nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan, atau persen kelonggaran ketidakketelitian karena kesalahan penarikan sampel. Sebagai contoh, populasi dalam suatu penelitian adalah keluarga yang memiliki kartu sehat di wilayah kerja Puskesmas Bakti Jaya Depok yang berjumlah 1087 keluarga. Dengan menggunakan rumus Lovin dengan nilai kritis sebesar 10%, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 91,57. Karena jumlah keluarga merupakan variabel diskret, maka 91,57 dibulatkan menjadi 92 keluarga. Apabila jumlah populasi tidak diketahui, maka dapat menggunakan rumus jumlah populasi sama dengan Z pangkat 2 alfa atau Z tabel dengan tingkat signifikasi tertentu dikali proporsi populasi yang diharapkan memiliki karakteristik tertentu dikali proporsi populasi yang diharapkan tidak memiliki karakteristik tertentu dibagi tingkat kesalahan yang dapat ditolerir pangkat 2. Sebagai contoh, dari studi penjajakan terhadap 100 konsumen diketahui bahwa 50% berkeinginan membeli sampo dengan kemasan baru. Perusahaan ingin meneliti dengan jumlah yang lebih besar untuk memprediksi potensi konsumen. Jika menggunakan tingkat signifikasi 5% dan tingkat kesalahan 5%, maka ukuran sampel yang dibutuhkan adalah N sama dengan 2,58 pangkat 2 dikali 50 dikali 50 per 5 pangkat 2, maka diperoleh hasil N sama dengan 1850. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya Mutik Mahdania mewakili rekan saya Purwita Wahyu Dwiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.